Shalom, jumpa lagi saudara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai ketaatan. Nah, ketaatan berasal dari akar kata taat, sebuah kata yang hanya terdiri dari 4 huruf, yaitu T-A-A-T, taat, yang sangat mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Ketaatan dalam konteks iman Kristen berarti patuh atau taat terhadap seluruh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Adapun lawan kata daripada ketaatan adalah ketidaktaatan. Artinya pembangkangan, pemberontakan, atau pelanggaran terhadap firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden pada waktu itu. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Dan ketidaktaatan Adam dan Hawa itu sangat fatal. Bukan hanya bagi mereka berdua, tetapi juga berdampak sangat buruk bagi seluruh keturunan umat manusia sampai kepada kita pada hari ini. Di mana kita harus menerima kenyataan sebagai orang-orang berdosa. Roma pasal 3 ayat yang 23. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dibutuhkan intervensi atau campur tangan Allah untuk menyelesaikan masalah dosa tersebut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kemudian resiko akibat ketidaktaatan yang lain adalah apa yang dialami oleh raja bangsa Israel yang pertama, yang namanya Saul. Oleh karena ketidaktaatannya, maka akhirnya ia ditolak melanjutkan menjadi raja bangsa Israel oleh Allah. Dan kemudian ia digantikan oleh Daud bin Isai. 1 Tawarikh pasal 10 ayat yang 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Nah, jadi ada akibat yang sangat fatal terhadap ketidaktaatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, sebaliknya, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang patut menjadi teladan ketaatan bagi kita orang percaya. Yang pertama adalah Abraham. Pada waktu itu, Allah memerintahkan Abraham untuk pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya, serta dari rumah bapaknya, ke suatu negeri yang Allah akan tunjukkan kepadanya. Meskipun Allah belum memberitahukan tempat atau negeri yang akan dituju oleh Abraham, namun terhadap perintah Allahnya tersebut, Abraham taat melaksanakannya. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kemudian suatu ketika di kesempatan yang lain, Allah memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang ia kasih, yakni Ishak, sebagai korban bakaran bagi Allah. Walaupun hal tersebut sangat sulit dilakukan oleh Abraham dan itu sangat menyakiti hatinya. Namun lagi-lagi terhadap perintah Allahnya tersebut, Abraham taat melakukan perintah tersebut. Dan akhirnya Abraham mengalami mujizat pertolongan Tuhan, sehingga anaknya Ishak diselamatkan, tidak jadi dikorbankan, karena Allah sendirilah yang menggantikannya dengan seekor domba jantan. Kejadian 22
ayat yang pertama. Nah, berikutnya ketaatan Nuh yang sepenuh hati, yaitu ketika Abraham memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah batra, semacam perahu atau kapal. Dan perintah Allah terhadap Nuh tersebut adalah agar Nuh menyelamatkan populasi binatang dari air bah yang akan melanda seluruh permukaan bumi pada waktu itu. Dan perintah Allah itu bukanlah suatu pekerjaan yang ringan bagi Nuh, karena Nuh harus mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu termasuk logistik untuk memenuhi keperluan makanan daripada hewan-hewan yang jumlahnya cukup banyak untuk diungsikan masuk ke dalam bahtera tersebut. Mengenai pembangunan bahtera tersebut, Nuh harus melakukan segala sesuatu persis sama seperti yang Allah telah tentukan. Dan ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditetapkan itu sangat rinci, termasuk atau terutama dalam hal ukuran, kemudian dalam hal bentuk, dan juga dalam hal bahan-bahannya, serta juga jumlah yang berbeda daripada hewan-hewan yang akan diangkut masuk ke dalam bahtera tersebut. Nah, dari seluruh perintah Allah kepada Nuh, maka respons Nuh adalah sebagai berikut. Terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dalam hal ini kita melihat Nuh taat sepenuhnya. Tidak ada perintah yang diabaikan. Ia mentaati dengan tepat, baik cara maupun waktu yang Allah inginkan, agar pembangunan bahtera tersebut dapat segera selesai. Inilah yang namanya taat sepenuh hati. Dan ketaatan seperti inilah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kadangkala cenderung memilah-milah perintah Tuhan. Kita hanya memilih perintah-perintah yang kita suka kita lakukan, tetapi mengabaikan yang lainnya. Misalnya, yang sulit, yang tidak masuk akal, yang membutuhkan pengorbanan, yang tidak umum atau tidak lazim. Sesungguhnya, Nuh adalah contoh atau teladan ketaatan yang Allah kehendaki bagi kita. Dan ingat, ketaatan yang separuh-separuh itu identik dengan ketidaktaatan di hadapan Allah. Nah, kemudian memang bagi kita tidak dapat mencapai tingkat ketaatan yang mutlak selama kita berada di dalam dunia ini. Ketaatan kita itu bersifat relatif. Artinya, kita masih bisa jatuh dalam ketidaktaatan, tapi kita harus bangkit kembali untuk memperbaikinya dan terus hidup lagi dalam ketaatan demi ketaatan. Di dalam proses bertumbuh, kita akan mengalami jatuh bangun dan jatuh dan bangun. Dan kemudian kita akan menjadi makin baik dan makin baik. Kemudian makin taat dan makin taat. Sampai kepada titik di mana kita akan hidup dalam ketaatan yang mutlak pada saat kita bertemu muka dengan muka dengan Yesus ketika Ia datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Nah, kita akan dapat menjadi manusia yang sempurna sama seperti Yesus.
Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah sendirilah yang mengerjakannya di dalam diri kita. Sungguh indah, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Demikian bunyinya. Ia, yaitu Tuhan, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi ada perbedaan. Berbeda dengan mereka yang tahu bahwa itu adalah tindakan ketidaktaatan. Tetapi mereka bersikeras untuk tetap hidup di dalam ketidaktaatan tersebut. Mereka tidak mau atau belum mau berubah untuk berusaha taat. Sebaliknya, justru cenderung menikmati ketidaktaatan tersebut karena mereka mendapatkan keuntungan kedagingan. Keadaan ketidaktaatan seperti inilah yang menyakiti hati Tuhan. Akhirnya, betapa pentingnya ketaatan, sehingga salah satu daripada statement point pada suatu seminar pemuritan pria sejati yang pernah saya ikuti menyatakan, satu on ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Maksudnya adalah bukan berarti doa tidak penting. Doa amat sangat penting. Tetapi orang yang berdoa belum tentu dia hidup dalam ketaatan. Dan ini akan menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, orang yang taat, ia pasti berdoa. Karena ia tahu doa adalah nafas daripada kehidupan orang percaya. Kesimpulannya, ketaatan terhadap seluruh kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab merupakan bentuk penyembahan sebagai wujud kita mengasihi Allah. Tercantum di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah hukum yang terutama. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin.